Halo everyone, kembali lagi pada video pembelajaran geografi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar pemetaan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan tentang dasar-dasar pemetaan dan diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasikan komponen dalam pemetaan serta dapat menguraikan manfaat dari pemetaan. Isi materi yang akan kita pelajari ada pengertian peta, jenis peta, fungsi peta, keterampilan dasar membuat dan membaca peta, serta manfaat peta. Peta ialah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu dan melalui sebuah sistem proyeksi. Jadi, dalam membuat peta, kita itu memerlukan skala agar kita dapat menentukan luas wilayah yang akan dipetakan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta ialah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan unsur buatan yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi, peta itu memiliki skala yang beragam untuk mengetahui detail wilayah yang akan dipetakan. Selanjutnya, jenis peta dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan isi dan ada yang berdasarkan skala. Yang berdasarkan isi ada peta umum dan peta tematik. Jenis peta yang berdasarkan skala ada peta berskala kadaster, peta berskala besar, peta berskala sedang, peta berskala kecil, dan peta berskala geografis. Jenis peta berdasarkan isinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peta umum. Peta ini menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang budayanya. Jadi peta umum ini menggambarkan seluruh permukaan bumi secara umum. Yang kedua ada peta tematik. Peta ini khusus memberikan gambaran tentang fenomena dan informasi tertentu yang ada di permukaan bumi. Contoh peta umum ada peta korografi. Peta ini menampilkan sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi secara umum. Contohnya ada peta Kabupaten Karanganyar. Peta ini hanya menampilkan wilayah Kabupaten Karanganyar secara umum. Contoh selanjutnya ada peta topografi. Peta ini menampilkan relief permukaan bumi yang digambarkan dengan garis kontur. Ciri-ciri garis kontur yang pertama, semakin rapat jarak antar garis, maka daerah tersebut semakin curam. Contohnya, daerah pegunungan atau tebing dan jurang. 2. Semakin jarang jarak antar garis, maka daerah tersebut landai, seperti dataran rendah atau perkotaan. 3. Garis kontur yang bergerigi menandakan terdapat lembah atau depresi. Depresi itu wilayah permukaan bumi yang mengalami penurunan dan ketinggiannya itu lebih rendah dari permukaan laut. Contohnya saja cekungan. 4. Garis yang sangat rapat menandakan wilayah tersebut terjadi patahan. Patahan adalah pergerakan lempeng bumi yang mengakibatkan terjadi fenomena di atas permukaan bumi. Fenomena tersebut bisa berupa terbentuknya pegunungan atau juga bisa menyebabkan bencana gempa bumi dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri memiliki dua lempeng yang bisa mengakibat patahan, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Selanjutnya ada peta dunia. Peta ini menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan menggambarkan bentuk muka bumi yang ada di dunia ini secara umum. Selanjutnya ada contoh peta tematik. Peta tematik itu kan peta khusus. Jadi peta yang dikhususkan untuk suatu fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Kemudian peta persebaran bencana di Indonesia. Selanjutnya ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kan setiap daerah ini warnanya beragam. Setiap warna itu mewakili jumlah padatnya penduduk di suatu wilayah tersebut. Contohnya di Jawa, dia memiliki warna orange. Maka Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan di Pulau Kalimantan diidentifikasikan dengan warna hijau. Maka daerah Kalimantan kepadatan penduduknya masih terbilang rendah. Ini adalah bentuk contoh dari peta tematik.
Peta ini berjudul Peta Persebaran Titik Posko Banjir di DKI Jakarta. Jadi peta ini hanya khusus berisi persebaran titik posko banjir di daerah DKI Jakarta. Selanjutnya ada jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama ada peta kadaster. Peta ini memiliki skala di antara 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta sertifikat rumah, dan ini ada contoh peta atau denah suatu wilayah. 2. Peta berskala besar. Peta ini memiliki skala di antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contoh dari peta berskala besar adalah peta untuk perencanaan wilayah, seperti pada contoh berikut, peta rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh. 3. Peta berskala sedang. Peta ini memiliki skala di antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contoh dari peta berskala sedang adalah peta provinsi, seperti pada contoh peta perkiraan awal musim hujan 2020-2021 di Provinsi Jawa Tengah. Peta ini memiliki skala 1:400.000. 4. Peta berskala kecil. Peta ini memiliki skala di antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contohnya, peta negara. Pada gambar tersebut adalah peta negara India. 5. Peta skala geografis. Peta ini memiliki skala di atas lebih dari 1:1 juta. Contohnya adalah peta dunia. Peta geografis itu menampilkan seluruh permukaan bumi atau seluruh permukaan dunia. Selanjutnya ada fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan fenomena atau bentuk di permukaan bumi. Contohnya seperti peta kontur. Peta kontur ini menunjukkan bentuk atau fenomena di permukaan bumi. Jika semakin jarang-jarang garis konturnya, maka daerah tersebut adalah dataran rendah. Sedangkan jika garis konturnya itu semakin rapat, maka daerah tersebut adalah dataran tinggi atau lereng. 3. Berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi. Jadi di dalam peta itu terdapat skala. Skala tersebut dapat menentukan cakupan, baik ukuran, luas, dan jarak wilayah yang mau dipetakan. 4. Menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Contohnya, peta rawan longsor Kota Bandung. Peta ini memberikan informasi keruangan terkait rawannya longsor di Kota Bandung. Seperti jika daerah yang berwarna merah, maka tingkat kerawanannya itu tinggi. Yang berwarna orange tingkat kerawanannya sedang, dan yang berwarna hijau itu tingkat kerawanan longsornya rendah. Next ada keterampilan dasar membuat peta. Peta yang baik adalah peta yang pembuatannya mengikuti kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi terdapat komponen-komponen peta yang harus dipahami oleh pembuat peta agar pembaca peta itu dapat memahami dan mengerti informasi peta dengan mudah. Komponen-komponen peta. Yang pertama ada peta utama. Peta ini menggambarkan wilayah atau fenomena yang akan disampaikan. Kemudian ada judul peta. Judul peta ini memberikan informasi tentang isi peta. Contohnya, peta jenis tanah, peta kepadatan penduduk, peta kerawanan bencana, peta administrasi. Selanjutnya ada orientasi arah. Orientasi arah ini menunjukkan arah suatu lokasi. Biasanya ditunjukkan oleh arah utara. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah penjelasan mengenai arti dari simbol-simbol yang digunakan di dalam peta. Legenda ini sangat penting untuk mengetahui isi peta tersebut. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Selanjutnya inset peta ialah peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah yang ada di peta utama. Selanjutnya ada garis bujur dan garis lintang untuk menentukan koordinat suatu wilayah, dan ada sumber dan tahun pembuatan untuk menunjukkan sumber data yang telah digunakan dalam pembuatan peta serta tahun pembuatan peta.
Proses pembuatan peta yang pertama mengumpulkan data seperti peta dasar pada RBI dan data pendukung lainnya seperti BPS. 2. Melakukan pemetaan dengan cara digital, bisa menggunakan komputer atau laptop dan menggunakan aplikasi seperti ArcGIS, ArcMap, Mapping, atau bisa juga dibuat dengan manual, digambar menggunakan tangan. Menyajikan data yang diperoleh pada peta yang sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Hal tersebut biasa disebut layouting atau penambahan komponen-komponen peta yang sesuai dengan kaidah kartografi, seperti judul peta, legenda, skala, dan yang lainnya. Selanjutnya ada keterampilan membaca peta, adalah usaha untuk mempelajari atau mengetahui kenampakan peta yang ada melalui simbol-simbol yang sesuai dengan kaidah kartografi. Seperti simbol titik, menunjukkan posisi atau identitas dari unsur di wilayah tertentu. Contohnya, bandar udara itu dilambangkan bentuk pesawat. Kemudian ada simbol garis. Simbol garis ini ditujukan untuk unsur yang berbentuk garis atau memanjang seperti jalan desa, batas kecamatan, dan sungai. Dan simbol area. Simbol ini menunjukkan unsur-unsur yang berhubungan dengan luas wilayah seperti simbol hutan, simbol sawah, dan simbol tegalan. Selanjutnya ada manfaat peta. Manfaat pertama di bidang pertanian untuk menentukan wilayah yang sesuai dan dapat digunakan untuk lahan pertanian. Contoh petanya adalah contoh penggunaan lahan. Dari contoh penggunaan lahan tersebut, kita dapat mengetahui kemiringan lerengnya, jenis tanahnya, dan vegetasi-vegetasinya. Yang kedua, di bidang mitigasi bencana. Ini untuk membantu dalam mengambil keputusan terkait mitigasi dan mengurangi resiko bencana. Contoh petanya adalah peta persebaran rawan longsor di daerah tertentu. Yang terakhir, manfaat di bidang tata ruang. Berperan dalam perencanaan tata ruang guna membantu untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang di suatu wilayah. Peta ini sangat membantu pemerintahan untuk menata wilayahnya. Cukup sekian video pembelajaran pada materi dasar-dasar pemetaan. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Jangan lupa belajar dan terus semangat. See you, bye-bye!